Selamat pagi, siang, dan malam untuk Pak Ahmad Riyadi. Perkenalkan kami dari kelompok kedua ingin mempresentasikan tugas proyek akhir sebagai tugas pemenuhan mata kuliah dasar data analitik. Outline dari presentasi kami pada hari ini ada sebagai berikut. Dan berikut ini merupakan link pengerjaan kami di Google Colab. Oke, mari kita masuk ke bab yang pertama, Business Understanding. Pada tahap ini berfokus pada penyelarasan tujuan teknik proyek dengan strategi bisnis organisasi. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi sasaran kinerja, memetakan batasan operasional, serta mengungkap faktor penentu keberhasilan. Baik, yang pertama ada assess the current situation dengan tujuan taksnya ini sama seperti yang ada pada bab pertama, dan outputnya itu yang pertama ada di background. Industri food delivery berkembang pesat dengan kompetisi yang tinggi antar platform. Customer satisfaction sangat bergantung pada pengalaman pengiriman. Perlu analisis data untuk mengoptimasi operasional dan meningkatkan retensi pelanggan. Data driven decision making menjadi kunci untuk meningkatkan profitabilitas. Lalu ada bisnis objektif yang ada 4 dan bisnis sukses kriteria yang ada 4 dan salah satunya adalah akurasi minimal 80%, 85%. Baik, untuk selanjutnya inventory of resources yang kami gunakan. Yang pertama adalah eh, se- peran kami dalam proyek ini. Saya Debetrus Ketaran sebagai project manager dan business analysis, dan teman saya Rahel Maria Mandang sebagai data engineer dan visualization specialist. Untuk dataset yang kami gunakan adalah dataset internal operasional perusahaan food delivery yang berisi 11.399 record pengiriman dengan 16 variabel operasional. Dengan periode datanya ada dari Januari 2023 sampai Maret 2024 dengan cakupan geografis 5 kota besar. Computing resourcesnya adalah sebagai berikut, dan software yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Lalu lanjut ke record 1.1.2, bisa dibaca untuk requirement, assumption, dan constraint-nya. Dan 1.1.3 untuk risk dan contingencies-nya itu risk-nya ada 5. Dan untuk perhitungan cost and benefit-nya, sebenarnya cost-nya ini kami hanya menggunakan perhitungan estimasi. Kami tidak tahu harga yang bisa kami put di situ secara benar, jadi ini hanya estimasi, dan benefitnya juga estimasi. Dan untuk terminologinya, berikut merupakan glosarium bisnis yang kami gunakan dalam eh, proyek ini. Dan teknis dataset, glosarium untuk teknis datasetnya ada sebagai berikut. Lalu, apa yang kami harapkan output dari proyek ini ada 3. Yang pertama ada kriteria keberhasilan dalam bisnis dengan implementasi, salah satunya adalah implementasi sistem rekomendasi pairing pengantar order yang meningkatkan OTD rate sebesar 20%. Untuk kriteria keberhasilan machine learning, regression model dengan R kuadratnya lebih besar atau sama dengan 0,85 untuk rating prediction, dan untuk delivernya laporan analisis lengkap dengan executive summary untuk manajemen. Dan pertanyaan apa yang kami coba untuk jawab itu ada lima kategori. Yang pertama ada delivery performance, ada 3 pertanyaan, operational efficiency juga ada 3 pertanyaan, resources management juga ada 3 pertanyaan, customer experience dan predictive insight juga ada 3 pertanyaan. Oke, lanjut ke bab 2 yang akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yakni data understanding, yang mana ini merupakan tahap yang fokus untuk memahami data yang digunakan mulai dari struktur, tipe data, kualitas data, sampai hubungan antar variabel. Next. Nah, di sini kita masuk di initial data report. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa terdapat teksnya yang di dalamnya terdapat sumber data dan masalah yang ditemukan dan resolusi. Lalu di sini juga ada variabel yang terdapat pada dataset, yang mana di sini ada terdapat 16 variabel. Next. Nah, di bagian ini kita akan membuat kode Python yang digunakan untuk mengimpor library utama menggunakan Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Nah, ini akan membuat dataset dari Google Drive ke dalam sebuah data frame bernama DF. Nah, fungsi dari kode ini adalah untuk menyiapkan lingkungan analisis dan membaca data mentah menjadi bentuk tabel yang bisa kita olah. Next.
Nah, selanjutnya itu ada describe data. Di sini kami akan mendeskripsikan dulu kuantitas datanya, lalu identitas kolom, dan juga ada fitur penemukaan berdasarkan dataset. Next. Kode pertama yang dipakai adalah df columns yang digunakan untuk menampilkan daftar semua nama kolom. Lalu next, ada df shapes untuk menampilkan dimensi data frame dalam bentuk tuple, dan di sini juga ada df types di types untuk menampilkan tipe data setiap kolom, yang mana di sini outputnya terbagi atas numerik seperti delivery percentage dan categorical atau teks seperti order date. Next. Lalu di sini ada df describe untuk menghasilkan statistik deskriptif untuk kolom-kolom numerik, dan df info sebagai pemberi ringkasan struktur data frame. Next. Dan yang terakhir itu ada df head 5 untuk menampilkan 5 baris pertama dari data frame. Next. Selanjutnya kita masuk di verify data quality, yang mana di sini untuk mengecek kualitas data. Next. Kita masuk di missing data, yang mana di missing data ini kita menggunakan fungsi df is null.sum untuk menghitung jumlah nilai yang hilang pada setiap kolom. Next. Nah, di sini kita akan membuat kode yang lebih lengkap untuk menghitung beberapa hal, yakni menghitung jumlah dan persentase missing values untuk setiap kolom, menyusunnya dalam bentuk tabel laporan yang lebih informatif, dan juga membuat kesimpulan otomatis tentang tingkat keparahan missing values dan status kualitas data. Next. Ini merupakan outputnya. Next. Lalu di sini kita akan masuk ke bagian outlier, yakni pengecekan nilai ekstrim pada data numerik. Di sini kodenya menjelaskan secara umum bahwa kami akan menganalisis sebaran data numerik, mendeteksi outlier dan beberapa metode statistik seperti set score dan IQR, serta menilai seberapa besar persentase data yang termasuk outlier. Lalu di sini juga ada kode untuk membuat box plot untuk kolom-kolom numerik, dan juga menghitung skewness untuk melihat apakah distribusi data itu normal atau miring. Next. Ini merupakan output-outputnya karena kami bagi antara beberapa variabel. Next. Lalu di sini kita masuk di data quality report, yang mana di sini merupakan ringkasan kualitas data yang bisa kita lihat terdapat missing data, outliers, dan tipe datanya. Next. Lalu kita masuk di initial data exploration, yang mana dimulai dari distribution, yang sekaligus mulai membahas korelasi. Di sini kita akan membuat kode untuk mengimpor library dan memastikan dataset sudah dimuat, menghitung matriks korelasi antar variabel numerik, dan memvisualisasikannya dalam bentuk heat map untuk melihat pola hubungan secara keseluruhan. Next. Ini merupakan outputnya. Next. Lalu kita masuk di bagian correlation untuk melihat hubungan antar variabel numerik melalui matriks korelasi dan heat map untuk mengidentifikasi pola statistiknya. Next. Nah, di sini merupakan output-outputnya. Bisa dilihat bahwa pada heat map, korelasi warna terang atau gelap itu menunjukkan seberapa kuat hubungan antar variabelnya itu sendiri. Next. Dan di sini merupakan data exploration report yang terbagi atas first finding, initial hypothesis, dan juga impact on strategy. Bisa dilihat. Next. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu data preparation. Bab ini berfokus pada tahap seleksi data strategis untuk keperluan analisis. Keputusan penentuan data didasarkan pada relevansinya terhadap tujuan teknis, standar kualitas data, serta batasan operasional sistem. Proses ini mencakup pemilihan atribut yang signifikan serta penyaringan observasi untuk memastikan integritas dataset sebelum permodelan. Yang pertama ada select data. Tahap ini berfungsi untuk menseleksi data strategis untuk keperluan analisis. Keputusan penentuan data berdasarkan pada relevansi terhadap tujuan teknis, standar kualitas data, serta batasan operasional. Di sini ada 3 tahap, yaitu inisiasi pustaka atau library initiation dengan mengimport library vital seperti Pandas dan NumPy untuk manipulasi data, serta Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi. Dan yang kedua ada
pemuatan data atau data loading, ini mengakses Google Drive untuk mengambil dataset. Lalu selanjutnya ada verifikasi awal dengan menggunakan kode DF-Shape untuk memastikan dimensi data atau jumlah baris dan kolom sesuai dengan harapan. Lalu clean the data, tahap ini bertujuan untuk meningkatkan integritas data hingga memenuhi standar kualitas yang diperlukan untuk pemodelan analitik. Nah, di sini ada 3 tahap juga. Yang pertama itu ada deteksi nilai hilang atau analisis awal. Dengan kode utamanya itu ada df_is_null.sum yang berfungsi untuk memindai seluruh dataset untuk menghitung seberapa banyak sel missing values. Dan yang kedua ada koreksi tipe data atau data type correction. Dengan kode utama ada pd.time underscore datetime dan as type in yaitu untuk mengubah format data yang salah agar bisa dihitung secara matematika. Lalu yang ketiga ada penanganan missing value atau imputasi. Ini ada strateginya. Kode ini tidak sembarangan mengisi data kosong, melainkan menggunakan logika statistik dengan min atau rata-rata itu untuk mengisi ratings, median atau nilai tengah untuk mengisi edge dan multiple deliveries, deliver, deliver, dan modus untuk data kategorikal seperti city, weather, traffic. Lalu berikutnya ada penanganan duplikat atau deduplication dengan drop underscore duplicates untuk mengecek apakah ada ID pemesanan yang ganda dan validasi akhir dengan kode df.info dan df.isnull.sum untuk memastikan bahwa setelah proses di atas jumlah missing value-nya menjadi nol dan tipe data sudah sesuai dengan yang diharapkan. Lalu tahap selanjutnya ada label encoding. Ini berfungsi untuk mengkonversi categorical values ke integers menggunakan metode yang sesuai untuk tiap tipe categorical variable. Yang pertama itu ada persiapan data dengan kodenya df.copy dan self underscore data types dan seleksi kolom dengan uniknya tuh lebih kecil daripada 50. Penanganan data kosong pra-encoding filina atau filina. Yang keempat itu ada eksekusi encoding atau le.fit underscore transform. Oke, lalu tahap selanjutnya adalah mengeluarkan data kolom yang tidak penting. Ini mengeliminasi fitur yang tidak memiliki nilai prediktif atau mengandung informasi berlebih untuk meningkatkan performa dari model. Mekanisme seleksinya itu yang pertama ada identifier eh, s- yang mekanisme seleksi otomatis ini kodenya dipindah seluruh dataset dan menandai kolom untuk dihapus berdasarkan kriteria. Yang pertama identifier, yang kedua teks panjang atau tidak terstruktur, yang ketiga nilai konstan atau zero variance, dan yang keempat itu kriterianya adalah kolom duplikat. Oke, untuk inputnya ada seperti yang ditampilkan pada layar dan outputnya juga sebagai berikut. Dan yang ketiga ada 2.2.3 itu ada altering data types itu untuk optimasi memori dan efisiensi komputasi dengan mengubah tipe data yang boros memori menjadi tipe data yang lebih ringkas dan sesuai dengan isi datanya. Objeknya itu, yang pertama ada objek, itu mengubah kolom teks dengan sedikit variasi menjadi tipe kategori. Lalu ada float, integernya itu mengubah angka desimal yang isinya bilangan bulat, contohnya seperti 5,0 menjadi 5. Lalu ada downcasting integer dengan mengecilkan ukuran penyimpangan angka. Jika angkanya kecil di bawah 128, tipe datanya diubah ke integer 8 atau 8 bit yang jauh lebih ringan daripada standar integer 64. Oke, lalu ada dealing with zeros. Ini mendeteksi dan memperbaiki anomali logika di mana nol tidak masuk akal secara bisnis. Tahapnya ada dua, audit nilai nol, dan yang kedua itu ada koreksi spesifik. Oke, lalu ada dealing with duplicates. Ini menghapus redundansi data untuk mencegah bias dalam analisis statistik dan pemodelan. Dengan mekanismenya itu ada pengecekan dua lapis atau two layer check. Yang pertama ada full row duplicates atau duplikat penuh, dan yang kedua itu ada columns duplicates atau duplikat ID. Oke, untuk integrate data, tahap ini bertujuan untuk melakukan unifikasi data dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber tabel atau catatan terpisah. Mekanisme kerjanya itu ada aggregation and merging. Yang pertama itu adalah pengelompokan atau grouping. Dia itu mengelompokkan data. Lalu ada kalkulasi statistik atau agregasi, aggregation.
aggregation untuk menghitung nilai rata-rata dan total jumlah. Lalu ada penggabungan atau merging, itu menggabungkan hasil hitungan tersebut kembali ke tabel utama atau df underscore prep. Lalu ada group by aggregation, ini membuat tabel kecil berisi ringkasan statistik, dan ada pd.merge, itu untuk sebagai kunci dari integrasi ini, dia menempelkan tabel ringkasan tadi ke tabel utama berdasarkan kolom kunci. Oke, lalu ada scaling. Scaling tiap nilai data tiap variabel itu menggunakan normalisasi atau standarisasi tergantung dari distribusi datanya. Pertama-tama kami akan menganalisis terlebih dahulu distribusi dari tiap variabel dengan menggunakan metode adaptive scaling strategi. Ini tidak menggunakan satu metode untuk semua, melainkan memilih metode terbaik berdasarkan distribusi data atau skewness. Yang pertama ada standard scalar, itu Z-score, itu akan digunakan jika data akan berdistribusi normal atau skewness-nya itu kurang dari 0,5, dan min max scalar itu digunakan jika data miring atau skewness-nya itu kurang dari 2, dan robust scalar-nya itu jika data sangat miring atau banyak outliers. Untuk inputnya adalah sebagai berikut dan output dari scaling adalah sebagai berikut. Oke, untuk bab 4 silahkan Selanjutnya, teman saya bab Rahel. 4, Exploration Data Analysis atau IDA. Nah, ini untuk memahami pola performa kurir dan faktor-faktor yang mempengaruhi rating. Nah, pertama itu analisis univariat. Jadi, pertama kami akan melakukan data camping pada kolom rating dengan menggunakan code .clip 1,5 agar nilainya hanya berada di rentang logis 1 sampai 5 sehingga outlier seperti min 1 atau 6 tidak mengganggu analisis. Nah, next outputnya bisa dilihat bahwa data rating menjadi lebih bersih dan sebelumnya memang di sini ada kode untuk ada plot tambahan garis vertikal untuk mean berwarna merah dan median berwarna hijau guna melihat bentuk distribusi ratingnya. Next. Nah, di sini ada analisis bivariat yang mana kami mengelompokkan data berdasarkan kota lalu menghitung rata-rata rating setiap kota dan menyusunnya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Next. Nah, output yang terbentuk itu merupakan ranking kota berdasarkan performa rating dalam bentuk bar chart. Next. Lalu kami mengelompokkan data berdasarkan jenis kendaraan untuk melihat rata-rata rating dan jumlah order yang ditangani oleh masing-masing jenisnya. Next. Nah, outputnya itu divisualisasikan dalam dua grafik berdampingan, yakni grafik pertama itu menunjukkan rata-rata rating dan juga grafik yang kedua itu menunjukkan jumlah order per jenis kendaraannya. Next. Lalu di sini ada analisis tren temporal, yang mana di sini merupakan time series analysis. Kita menggunakan agregasi harian, yang mana data transaksi kami ubah menjadi data harian dengan menghitung rata-rata rating per hari untuk memantau perubahan performa dari waktu ke waktu. Next. Nah, di sini outputnya itu berupa garis halus merah dan juga biru yang menunjukkan tren jangka panjang dan jangka pendeknya, yang mana ini memudahkan deteksi kenaikan atau penurunan dari performa kurirnya. Next. Lalu di sini ada analisis rating berdasarkan kondisi cuaca, yang mana intinya ini akan menghasilkan output diagram batang rata-rata rating per kondisi cuaca dengan garis error bar yang menunjukkan standar deviasi serta anotasi jumlah data N di atas tiap batangnya. Next. Nah, ini merupakan output yang tadi. Next. Lalu di sini ada analisis bivariat numerik, yang mana intinya ini akan menampilkan scatter plot antara usia kurir dan rating, lalu nilai korelasi Pearson untuk mengukur seberapa kuat hubungan keduanya. Next. Nah, ini merupakan output yang tadi. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa rating kurir dipengaruhi oleh kota, jenis kendaraan, waktu cuaca, dan usia, yang menjadi dasar rekomendasi perbaikan layanan jika menggunakan EDA. Next. Nah, di sini bisa terlihat insight bisnisnya, rekomendasi untuk modeling, dan keterbatasan analisisnya. Baik, saya izin melanjutkan presentasi bab 5 yaitu feature selection. Bab ini berfokus pada tahap seleksi data strategis untuk keperluan bisnis. Keputusan penentuan data didasarkan pada relevansinya terhadap tujuan teknis, standar kualitas data, serta batasan operasional sistem.
Yang pertama ada tahap filtering, ini menyaring fitur-fitur yang memiliki hubungan statistik kuat dengan target, yaitu delivery, percent, and ratings, dan membuang fitur yang lemah. Di sini metode yang kami gunakan adalah dual metric filtering dengan korelasi dan mutual informant. Yang pertama ada data splitting atau train underscore test underscore split. Itu memisahkan data latih 80% dan uji 20% sebelum seleksi fitur. Yang kedua ada filter satu, itu korelasi persen atau correlate. Itu mendeteksi hubungan linear atau garis lurus. Yang kedua ada filter dua, mutual information. Dia mendeteksi hubungan non-linear atau pola atau kompleks yang melengkung yang mungkin terlewat oleh korelasi biasa. Lalu yang keempat itu ada penggabungan dengan kode sebagai berikut. Itu menggabungkan hasil dari kedua metode tersebut untuk mendapatkan daftar kandidat fitur terbaik. Yang kedua ada embedded. Di sini eh, dia menyeleksi fitur terbaik secara otomatis saat model sedang dilatih atau learning proses. Di sini ada dua algoritma yang kami gunakan. Yang pertama adalah lasso regression atau linear approach. Di sini konsepnya menggunakan teknik regular, yaitu cara kerjanya lasso akan menghukum fitur yang kurang penting dengan memaksa nilai koefisiennya menjadi nol. Lalu ada random forest atau nonlinear approach. Di sini menggunakan fitur struktur pohon keputusan atau decision trees. Oke, jadi hasilnya akan menggabungkan kekuatan seleksi linear lasso dan nonlinear, yaitu random forest untuk hasil yang lebih robust. Yang ketiga ada wrapper. Di sini menemukan sukses fitur terbaik dengan cara eliminasi bertahap menggunakan algoritma recursive feature elimination atau RFE. Di sini mekanismenya ada empat, yaitu inisiasi model, iterasi eliminasi, target akhir, dan seleksi dengan input sebagai berikut. Lalu dari analisis dari tiga metode di atas, variabel yang kami pilih untuk tahap berikutnya itu ada sebagai berikut. Ini list variabelnya. Lalu kami memastikan semua variabel tersebut ada di dataset dengan dilakukan dfprep, available feature, dan dfprep delivery person and ratings. Lalu kami lanjutkan ke trend test split dan modeling dari selection important ini. Ya, pokoknya ini adalah kodenya. Oke, lanjut ke bab terakhir. Lalu untuk bab yang terakhir yakni modeling, yang mana ini meliputi proses pemodelan mulai dari pemilihan data yang relevan sampai evaluasi performa model prediksi rating kurir. Nah, sebenarnya di sini ada seleksi data untuk pemodelan yang mana itu dipilih sebagai eh, strategis berdasarkan relevansi dengan tujuan analisis, kualitas data, serta batasan operasional, sehingga hanya atribut dan observasi yang paling penting yang digunakan untuk pemodelan. Next, nah di sini kami langsung menuju ke 6.4 ini access model yang mana di sini ada insight dashboard yang mana dari dashboard Power BI rata-rata rating pengantar adalah 4,63 dengan rata-rata usia 29,54 tahun yang mana terlihat kondisi kendaraan yang lebih baik cenderung menghasilkan rating lebih tinggi dan multiple deliveries tidak banyak menurunkan rating sehingga efisiensinya tetap terjaga. Next. Nah, selanjutnya ini ada perbandingan model, di mana kami membandingkan tiga model, yaitu KNN, regressor, SVR, dan linear regression, yang mana ini menggunakan RMSI dan R kuadrat, dan hasilnya itu SVR menjadi model terbaik dengan RMSI terendah sekitar 0,42 dan R kuadrat tertinggi sekitar 0,81. Next. Jadi kesimpulannya, dengan seleksi data yang tepat dan pemilihan model SVR sebagai model terbaik, sistem ini dapat memprediksi rating kurir secara lebih akurat untuk mendukung peningkatan kualitas layanan dari dataset ini. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.